Halo semuanya, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana ya caranya hewan-hewan itu punya anak? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng semua cara perkembangbiakan hewan yang super menarik. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, petualangan kita dimulai sekarang. Kita bakal kenalan lebih dekat sama cara-cara unik para hewan buat melanjutkan keturunan mereka. Coba deh, bayangin, gimana caranya seekor burung, kucing, atau bahkan ikan hiu punya bayi ya? Ternyata cara mereka tuh beda-beda banget loh, dan semuanya menakjubkan. Kita mulai dari yang paling sering kita dengar, yaitu bertelur. Nah, dalam bahasa ilmiahnya, ini tuh disebut ovipar. Yep, ovipar. Biar gampang ingatnya, ovi itu kan kedengarannya kayak oval ya, kayak bentuk telur. Jadi hewan ovipar itu ya hewan yang mengeluarkan telur dari tubuhnya. Simpel kan? Dan contoh yang paling kita kenal, pastinya ayam. Kita semua tahu lah ya, ayam itu bertelur, terus telurnya dierami sampai menetas jadi anak ayam. Gampang banget buat dibayangin. Tapi bukan cuma ayam loh. Hampir semua jenis burung, sebagian besar ikan, sampai amfibi kayak katak juga berkembang biak dengan cara ini. Wah, ternyata banyak banget ya. Oke, udah ngomongin yang bertelur, sekarang kita pindah ke cara kedua, yaitu melahirkan. Istilah kerennya, vivipar. Nah, ini dia, vivipar. Beda banget sama ovipar tadi, hewan vivipar itu nggak mengeluarkan telur. Jadi, calon bayinya itu tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya. Terus lahir deh dalam wujud bayi yang udah lengkap. Contoh yang sering kita lihat di sekitar rumah. Kucing. Induk kucing itu mengandung anak-anaknya di dalam perut, sampai mereka siap buat dilahirkan ke dunia. Kebanyakan hewan vivipar ini adalah mamalia. Contohnya ya kayak sapi, kambing, dan coba tebak siapa lagi? Betul, kita sendiri, manusia. Kita juga termasuk vivipar. Oke, yang bertelur udah, yang melahirkan juga udah. Sekarang siap-siap ya buat kategori yang paling keren. Karena ini tuh gabungan dari keduanya. Bener-bener unik deh. Dengerin baik-baik ya, namanya ovovivipar. Ini gabungan unik. Jadi hewannya itu sebenarnya menghasilkan telur. Tapi telurnya nggak dikeluarin. Telurnya disimpan dan menetas di dalam tubuh si induk. Baru deh anaknya keluar dari tubuh induk. Jadinya kelihatannya kayak melahirkan. Contoh yang paling terkenal itu adalah beberapa jenis ular. Misalnya ular boa. Jadi, induk ular ini nggak perlu repot-repot bikin sarang karena telurnya dierami di dalam tubuhnya sendiri. Keren banget kan? Dan ini bukti betapa luar biasanya alam kita. Ternyata bukan cuma ular, beberapa jenis ikan hiu sama ikan pari juga pakai metode ovovivipar ini. Wah, ini sih strategi bertahan hidup yang cerdas banget. Oke, 3 cara perkembangbiakan hewan udah kita bahas semua. Gimana? Seru kan? Sekarang, ayo kita tes ingatan kita sebentar ya. Nah, ini dia rangkuman singkatnya. Ingat aja kuncinya. Ovipar itu telurnya di luar, vivipar itu bayinya berkembang di dalam, terus ovovivipar itu telurnya di dalam, menetasnya juga di dalam. Jadi yang paling penting itu, di mana si calon bayi ini berkembang. Siap buat pertanyaan kilat? Kalau ayam, kira-kira masuk yang mana nih? Ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Coba inget-inget lagi. Aku kasih waktu buat mikir ya. 3, 2, 1. Tepat sekali. Jawabannya adalah ovipar. Kenapa? Ya, karena ayam itu mengeluarkan telur. Hebat teman-teman. Mantap! Sekarang kamu udah makin jago nih. Udah bisa bedain 3 cara utama hewan berkembang biak. Pengetahuan baru yang keren banget kan? Nah, itu dia 3 cara perkembangbiakan di dunia hewan. Semoga pembahasan ini bikin kamu makin penasaran sama alam ya. Kira-kira menurutmu cara mana yang paling hebat? Terus semangat belajar ya, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.